Perkenalkan, nama saya Junisa Pramacana Bro Pranginengung dengan MPM B1A025141. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi dengan judul Aspek Sosiologi dalam Konflik Sosial di Indonesia. Dalam pembahasan ini, saya menjelaskan pengertian sosiologis, penjelasan topik, contoh kasus, serta kaitannya dengan peraturan hukum di Indonesia. Yang pertama itu aspek sosiologis dalam konflik sosial. Dalam sosiologi, konflik sosial dipahami sebagai proses pertentangan antara dua kelompok atau lebih yang memiliki kepentingan, nilai, ataupun tujuan yang berbeda. Konflik tidak hanya dipandang sebagai tindakan kekerasan, tetapi sebagai gejala sosial yang muncul akibat struktur masyarakat itu sendiri. Ada beberapa aspek sosiologis yang menyebabkan munculnya konflik, yaitu yang pertama, ketimpangan sosial dan ekonomi yang menimbulkan kecemburuan atau rasa ketidakadilan. Nah, yang kedua ada perbedaan identitas seperti suku, agama, adat, bahasa, ataupun budaya. Nah, yang ketiga perebutan sumber daya, misalnya seperti tanah, pekerjaan, atau akses ekonomi. Nah, yang keempat ada relasi kekuasaan, di mana kelompok tertentu merasa lebih kuat atau lebih dominan dibanding kelompok lainnya. Indonesia dengan keberagaman yang sangat besar, secara otomatis memiliki potensi konflik jika tidak ada integrasi sosial yang kuat. Inilah alasannya mengapa aspek sosiologi menjadi penting untuk dipahami. Yang kedua itu konflik sosial di Indonesia. Konflik sosial di Indonesia bukan hal baru. Banyak konflik terjadi bukan hanya karena faktor ekonomi atau identitas, tetapi juga karena faktor sejarah dan politik. Misalnya ada daerah yang menganggap pembangunan tidak merata sehingga menimbulkan ketidakpuasan sosial. Ada juga konflik yang disebabkan oleh politisasi identitas, terutama menjelang pemilu atau perebutan kekuasaan di daerah. Ketika isu agama atau etnis dibawa ke ranah politik, gesekan sosial bisa meningkat dengan cepat. Selain itu, di era digital seperti sekarang, penyebaran hoaks atau isu provokatif di media sosial sangat mudah terjadi. Isu terjadi dapat berubah menjadi konflik besar karena informasi tidak divalidasi. Dari sudut pandang sosiologi, hal ini menunjukkan rapuhnya social trust atau kepercayaan antar kelompok dalam masyarakat. Nah, untuk memahami konflik secara nyata, berikut beberapa contoh kasusnya. Yang pertama yaitu konflik Wamena di Papua. Konflik berulang yang terjadi di Wamena menunjukkan adanya ketegangan antara pendatang dan masyarakat asli. Konflik tidak hanya soal isu rasis, tetapi juga ketidakadilan ekonomi, perbedaan kultur, dan ketidakpercayaan kepada pemerintah. Dari aspek sosiologi, konflik ini muncul karena struktur sosial yang tidak seimbang dan komunikasi antar kelompok yang lemah. Kedua, yang konflik Sampit, Dayak, dan Madura. Konflik ini menjadi salah satu konflik terbesar di Indonesia. Penyebabnya adalah perbedaan budaya, persaingan ekonomi, dan ketegangan berkepanjangan yang tidak pernah diselesaikan secara sosial. Sosiologi menjelaskan bahwa perbedaan nilai budaya dapat menciptakan boundary antara kelompok sehingga memperbesar potensi konflik. Nah, yang ketiga itu ada konflik Poso. Konflik ini bernuansa agama. Ini menunjukkan bahwa isu keagamaan sangat rawan dimanfaatkan untuk kepentingan politik dan ekonomi. Konflik ini juga memperlihatkan perlunya rekonsiliasi yang lebih dalam karena luka sosial tidak mudah dipulihkan hanya dengan penegakan hukum. Semua kasus tersebut membuktikan bahwa konflik sosial di Indonesia adalah fenomena yang kompleks dan tidak bisa dilihat dari satu sisi saja. Nah, yang keempat itu ada peraturan hukum di Indonesia. Untuk mengatasi konflik sosial, Indonesia telah memiliki beberapa perangkat hukum. Yang paling utama adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial. Undang-undang ini mengatur 3 hal penting, yaitu yang pertama, pencegahan konflik melalui pendidikan, toleransi, dialog lintas kelompok, dan sistem peringatan dini. Nah, yang kedua itu ada penghentian konflik melalui pengerahan aparat, perlindungan warga, dan penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan. Yang ketiga itu pemulihan pasca konflik meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi sosial, dan pembangunan ulang daerah terdampak. Selain itu, tindakan pidana dalam konflik seperti perusakan, pembakaran, penganiayaan, dan provokasi telah diatur oleh KUHP. Perlindungan hak-hak masyarakat juga dijamin oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Namun penting untuk dipahami bahwa hukum saja tidak cukup. Konflik adalah fenomena sosial, sehingga penyelesaiannya harus melibatkan dialog, pendekatan budaya, rekonsiliasi, serta peningkatan pendidikan multikultural. Demikian penjelasan saya mengenai aspek sosiologi dalam konflik sosial di Indonesia. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan bisa membantu pemahaman kita tentang pentingnya menciptakan harmoni di tengah keberagaman. Terima kasih.